Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Kang Mas mundur, ojo ngomong sakarepe dhewe. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam cuplikan barusan yang kita lihat bersama-sama, bahwasannya Habib Muhdhar Tanggul yang memberikan ceramah begitu keras di depan jamaahnya untuk memberikan shock terapi kepada pengikut Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang telah membatalkan nasab kaum Ba'alawi yang tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun dengan beredarnya video ceramah Habib Muhdhar tersebut, banyak kalangan dari kiai ulama-ulama Nusantara yang membantah ceramah agama dari Habib Muhdhar tersebut. Salah satunya yaitu Kyai Haji Nur Ihya yang menginginkan, mengharapkan kepada Habib Muhdhar untuk tidak berceramah seperti itu yang tidak sesuai dengan dasar dan dalil sejarah yang ada. Dan Kyai Haji Ihya mengajak berdiskusi agar permasalahan pembahasan tentang nasab ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa mengadu domba umat yang memang benar-benar tidak paham tentang keabsahan, keaslian dari nasab kaum Ba'alawi. Baiklah, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Pertama ngaji bersama, nggak usah engkol, nggak usah panco, nggak usah aku punya karomah yang nggak ada. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju-maju. Maju, kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana, ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Karena apa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan. Jamaah-jamaah panjenengan, saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru, Kang. Dalam pembacaan kitab Minhaj Sawi fi Tariq Sada ala Ba'alwi, kitab ini adalah penting, kitab yang sangat luar biasa, yang dinafikan oleh Dajjal Imad dan pengikutnya itu.
yang tidak melalui argumentasi kitab yang kuat, kelompok-kelompok Dajjal, Imad, dan pengikut-pengikutnya itu. Kang Mas Muhdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi. Torekohnya Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan yang diminta oleh Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya. Lalu apakah Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Perhatikan, ini kitab abad ke-4. Ini abad ke-4, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba, abad ke-4, 478. Ini wajahnya, Habib Yusuf Jamalul Lail. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, informasi yang saya terima. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam bi Misra wa Syam Al-Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu aslinya akal masihnya ya ini Habib Yusuf Jamalul Lail ini. Baru saja, ini kitab baru, cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad ke-2 Hijriyah. Kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu abad ke-2 Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Toba yang pertama, halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Perhatikan, ini kitab abad ke-4. Ini abad ke-4, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba, abad ke-4, 478. Dengan mengatakan, sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Ini abad ke-4, kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba. Aslinya Ibnu Toba itu Ibrahim, aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Terus sekarang Ibnu Toba yang kelima, wa minhum akhiron, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan. Nah, ini Ibnu Toba yang terakhir. Nah, Ibnu Toba terakhir, wa minhum akhiron Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Mungkin beliau Kiai Haji Maduddin Usman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini. Apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad Muhajir. Ini punya anak pertama, anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama, alias pertama kali sudah salah. Al-Madhaibul Arba'ah tidak menolak Alwi bin Ubaidillah, itu salah kan? Nah ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dan Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah video yang bisa kami sampaikan dan bisa kami perlihatkan kepada teman-teman semuanya.
Kita sebagai seorang pribumi yang mencintai semua golongan, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai kiai, mencintai semuanya. Dengan adanya video ini, bukanlah berarti kita itu menebar kebencian. Sekali lagi, dengan adanya video ini bukanlah kami untuk menebar kebencian. Namun yang kami inginkan adalah kebenaran yang hakiki, yaitu pembahasan tentang nasab dengan sejarah-sejarah yang benar. Kita mengetahui bahwasannya selama ini orang yang mengaku-ngaku sebagai Duriya baginda Rasulullah Muhammad SAW ternyata hingga sampai saat ini tidak bisa membuktikan dengan kitab-kitab sejarah yang sebenarnya, apalagi dengan hasil tes DNA. Bahkan dari kaum habaib sendiri pernah kita dengarkan bahwasannya Habib Rizik menyarankan jikalau ingin mengetahui nasabnya sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib hukumnya untuk tes DNA. Namun hal ini mungkin di kalangan para habaib tidak disadari ataupun tidak dihiraukan, bahkan hanya sekedar tidak tahu ataupun memang tidak tahu menahu bahwasanya rekam jejak digital itu masih ada. Bahkan semua kalangan netizen semuanya juga tahu bahwasanya tes DNA itu boleh dilakukan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Habib Rizik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadikan diri kita menjadi pandai dan mengerti serta paham dengan sejarah Islam yang sebenarnya, terutama bab masalah nasab kaum habaib yang mengakui dirinya sebagai Duriya Rasulullah Muhammad SAW, namun buktinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara tes DNA. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat serta pandangan lain, silakan segera tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abnaul Imam fi Misra wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba itu ada 5. Dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang. Pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya. Isinya sama. Poinnya sama. Materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah. Abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh. Nama kitabnya. Ya, kotak kecil ini lah. Kanan atas ini lah. Al-Aqdul Masih. Cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Jeli, setiti, tidak boleh melewati, ya nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam musajjar, ya, di dalam grafik kan gampang, tinggal nambahi saja, nulis sisret panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar, yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini, harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat.
Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Hambali belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syahir Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga. Sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Barlaman, ini kan Jember, Pak Yai Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur. Itu. Sama dengan nama kota lah kalau di sini, gampangnya. Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhundor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sadah Al-Ba'alawi, Al-Ba'alawi, ya mantuk-mantuk aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad. Apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu? Ya. Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas Muhdar, tolong nanti sebarluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama, ya, di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya masih pakai seragam kerja. Ya. Ditulis di sini itu wafatnya Abul Mu'ammar itu tahun 478. 478 itu abad ke-5, Kang. Abad ke-5, Kang. Toh ini pun masih belum asli. Karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di mukodimahnya. Siapa yang menulis mukodimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kadang kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Iman, tapi tidak mau membaca mukodimahnya. Terlena. Ya, terlena. Akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Muhdar. Beramu-amu semua kayak kemarin itu loh, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke, Kang Mas Muhdar, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibbin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Jangan. Baca kitab itu, paling penting itu dari mukodimahnya. Mukodimah pengantarnya. Benar-benar berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Bahkan di sini juga mempertemukan, menyambungkan nasabnya Pak Alawi sampai ke Wali Songo kita. Ini sangat-sangat berusaha, ya, baik dari luar ataupun dalam. Nah, inilah. Coba enggak warna. Ini wajahnya. Nanti bisa jenengan lihat di internet, ya. Habib Yusuf Jamalul Lail. Ini orangnya. Ini ketika masih muda. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, informasi yang saya terima.
Ini Yusuf Jamal pengarangnya. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam bin Misra Wasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu aslinya akal bulmasinya ya ini Habib Yusuf Jamalul ini. Baru saja ini kitab baru. Cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad kedua Hijriyah. Abad kedua Hijriyah. Kenapa kok saya mengatakan abad kedua Hijriyah? Dituliskan sendiri oleh Habib Yusuf Jamalul di mukadimah kitab ini bahwa Ibnu Toba yang pertama yang mengarang kitab Abnaul Imam ini ya itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu abad kedua Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Toba yang pertama. Amma ba'du, ya setelah adanya mukadimah beliau dalam kitab ini, amma ba'du lamma kana hadzal kitab al-marsum Abnaul Imam fi Misr wasyam li nasabati asrihi bi ansabi alil baitin nabawi as-sayyid asy-syarif Abdul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muammar bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bil Hasan Al-Musanna bil Hasan As-Sibit bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana min fudhalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Syairan adiban fadlan ala kaunihi nasaban muhiton bi ansabi alil bait. Tufiya sanah tis'un Lufiya sanah tis'in wa tis'ina wa mi'ah Hijriyah yarhamhullah atau birahmatillah. Tis'un wa tis'ina atau tis'in wa tis'ina 99 wa mi'ah dan 100 199 Hijriyah, bukan abad 4. Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Ini loh, coba dibaca mukadimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir, karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu katanya tahun 240. Katanya lagi 241, 260, 273, 279, dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Nggak ilmiah, semuanya bisa salah dan bisa ada salah satu yang benar. Tapi kebenarannya tidak bisa diterima oleh nalar yang ilmiah. Jadi ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abah, ini sudah meninggal dunia. Ibnu Toba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Ya. Lalu berikutnya disalin lagi dengan nama kitab yang sama, ya, dengan nama kitab yang sama, tapi oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi Al-Warraq, Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Khalwati, wa kana warrokan wa adiban fadilan, tufiya sanah tis'in wa thamanina wa mi'ah wa alfi Hijriyah. Berarti pertama kali kitab ini disalin oleh Ibnu Sodaqoh. Ya, Ibnu Sodaqoh. Ibnu Sodaqoh pertama kali terkenal dengan nama Al-Warraq abad 12 Hijriah. Menyalin kitab ini. Menyalin kitab ini. Yang kedua, nama Ibnu Toba ya, disandarkan kepadanya dengan kitab karyanya Abnaul Imam bi Misr wasyam, ya, ditahqiq kembali oleh ini haqqaqahu al-alim al-ma'ruf bin Nazzah wasid wal ihtimam bi ansabi alil bait Muhammad As-Safarini. Muhammad As-Safarini
Abul Aun Muhammad As-Safarini, wafat tahun 1188 Hijriah alias abad ke-12 sama lagi. Jadi sudah mengalami 2 kali penyalinan. Lah As-Safarini ini wahwa Abul Aun Muhammad Samsuddin bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman An-Nabulsi, Nablus, dari Nablus, tepi barat Palestina. Nisbatuhu ila Quryah Safarin, ya, desa Safarin min amali Nablus bi Palestin. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina sahifah. Pada penyalinan yang kedua ini, As-Safarini menyalin dari Ibnu Toba yang pertama, lalu oleh Ibnu Sadaqah yang kedua, yang ketiganya disalin dalam 25 lembar. Nanti nggak sampai sebanyak ini, nggak sampai sebanyak ini. 25 lembar. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina. Ya, khamsin kalau kadang-kadang bahasa kitab-kitab nasab itu kadang-kadang nggak sesuai dengan ilmu nahwu shorof kadang-kadang. Jadi jangan maido saya kalau ada yang nganu. Tulisannya begini gitu loh. Tulisannya begini. Khamsan wa isrina sahifah, 25 lembar. Kitab Abnaul Imam ini aslinya cuma 25 lembar, ini salinan yang ketiga. Terus wa adhofalaha arba'an kamuqaddimatin fil ansab. Jadi dikurangi lagi 4 halaman, 4 lembar untuk muqaddimah dalam pengantar kitab nasab ini. Waqad harasa ala tadwini adadin minal ansab. Tuwfiya rahimahullahu sanata thamanin wa thamanina wa mi'atin wa alfin hijriyah wa alfi hijriyah. Jadi abad 12 hijriyah meninggalnya. Jadi cuma 25 lembar sak muqaddimah sak pengantare. Muqaddimah pengantare 4 lembar, terus yang 21 itu isinya. Jadi nggak banyak. Jadi ini disalin yang ke 5 kali ya. 5 kali sebenarnya. Ya dari Ibnu Toba yang asli ya. Nah, terus yang ketiga disalin lagi oleh Abu Nasr naqalahu wa haqqaqahu wa allaqa alaihi Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Ba'dama dzakara ila man taha ilahi Ibnu Sadaqah Al-Warraq wa ba'dama adhafa ilahi fil hawashi ma wajadahu fi awraqi Muhammad As-Safarini. Jadi cuma 20 lembar, 20-an lembar saja kitab ini aslinya. Itu ini kita harus mampu memahami. Nggak boleh cuma membaca isi dan materi, nanti bisa salah persepsi. Ini mengatakan siapa? Ya Habib Yusuf Jamalail sendiri ini. Al-Liwa Rukn Mutaqaid Abu Sahal As-Sayyid Yusuf bin Abdillah Jamalulail. Ini yang tidak dipahami oleh Kang Mas Muhudor. Berapi-api, percaya diri, ternyata salah nak prek. Sama seperti kemarin, wah, Mazhabul Arba'ah tidak ada yang mengingkari Alwi bin Ubaid. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Pelajari dulu muqaddimahnya, pengantarnya. Nah, di muqaddimah berikutnya ada lagi keterangan bahwa Ibnu Toba ya, Shahihul Kitab. Ya, coba dilihat halaman 24. Halaman 24. Ibnu Toba huwa Abul Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibt ya Hasan ya bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa qad istahara binti sabihi ila jaddi Ibrahim Toba. Jadi yang aslinya Toba itu Ibrahim. Aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba. Ya sama dengan Jamalulail, sama dengan Aidid, sama dengan Abdurrahman As-Segaf, sak cucunya ya Segaf, sama dengan Syihab dan seterusnya itu. Faqila lahu Ibnu Toba. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah.
kok bisa menambah Abdullah anaknya Imam Ahmad Al-Abah, An-Nafat atau Al-Muhajir itu nggak ada, nggak bisa. Waqad lukiba Ibrahim bidzalika li'anna walidahu kana yuridu ayyashtara lahu turoban, ya, wa huwa tiflun fasa'alahu ayyakhtara baina kuba wa qamis fasoka toba ay koba aslinya itu koba koba dialek berubah jadi toba bukan Danau Toba lah ya. Kalau Danau Toba ya di Sumatera Utara sana nggih. Faguliba alaihi hadza, terkenal dengan toba bukan koba sama dengan air zam-zam. Antara sam dengan zam itu beda. Kalau sam itu racun, kalau zam-zam itu keluar brol-brolan, zam gitu. Wa kana Ibrahim toba min bibaril hasaniyah. Jadi Ibrahim toba itu adalah penggedenya keturunannya Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min abnaihi alladziina ghuliba alaihim laqabu Ibnu Toba Muhammad bin Ibrahim Toba alladzi kharaja bil Kufah mu'aridan lil Abbasiyin, arti melawan dinasti Abbasiyah, summa marada faj'atan. Jadi Ibnu Toba yang pertama yang meninggal tahun 199 Hijriah ini meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Ya kayak kalau di sini ya sakit jantung gitu lah. Nggak ada indikasi sakit sebelumnya. Tsumma marada faj'atan mata sanatan tis'in wa tis'ina wa mi'ah 199. Kitab Abnaul Imam ini sama seperti yang sudah disampaikan sejak dulu. Kang Mas Kiai Haji Imaduddin Utsman tertawa-tawa kalau ada orang yang masih bertanya-tanya, wah itu ya guyu mesem saja karena sudah lama. Ya, mungkin beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini, gitu loh. Biar penasaran apa isinya. Ternyata pemahaman umat Islam di Indonesia, apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra wasyam. Jadi lalu menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu bodoh, nggak memahami. Loh sih benar itu 199 Hijriah. Nah, setelah meninggalnya Ibrahim Ibnu Toba tahun 199 Hijriah itu ada nasabah, pakar nasab lagi dari marga Toba, yakni Ibnu Toba Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Qasim Ar-Rosi. Ya, ini Qasim Ar-Rosi yang masih terjadi perselisihan pendapat yang ada di Yaman antara keturunan Qasim Ar-Rosi, Musa Al-Jun, Ali Al-Wuraidi atau Musa Al-Kazim itu masih simpang siur, sehingga orang-orang Yaman yang asli yang tidak berdomisili di Tarim itu tidak pernah mengenal bahwa Ba'alawi itu Duriyah biologi Nabi, enggak, biologis Nabi bukan. Bin Ibrahim bin Toba. Jadi generasi yang Ahmad bin Muhammad II, Ismail Qasim Ar-Rosi bin Ibrahim Toba berarti generasi kelima. Wa kana naqibus Sa'da al-Ashraf di Mesir. Jadi Ibnu Toba yang kedua ini seorang ahli pencatat nasab para keturunan Syarif Al-Hasani yang ada di Mesir. Wa huwa syairun raqiqun istara fil ghazli wa zuhdiyat. Wa qad tuwfiya sanata 45 wa 300. Ibnu Toba yang kedua ini wafatnya tahun 345 Hijriah. Nah, jadi Ibnu Toba pertama Ibrahim, terus Ibnu Toba kedua Ahmad, ya. Terus Ibnu Toba yang ketiga ini lagi ada. Wa minhum aydon Ibnu Toba Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Toba. Wa kana kadzalika syairan majidan wa aliman adiban lahu musannafat fi syi'r wal adab wal arud. Wa qad tufiya sanata 22 wa 300. 322. Nah, jadi wafatnya
Ibnu Toba yang ketiga ini 322. Terus Ibnu Toba yang keempat, wa minhum aidan an-nasaba asy-syarif Abu Abdullah al-Husain bin Muhammad bin Abi Thalib bin Qasim Ibnu Syair bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Toba. Waqad asyarna ilahi anifan, akan dijelaskan nanti. Terus sekarang Ibnu Toba yang kelima, wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan. Ibnu Toba terakhir, wa minhum akhiran sahibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Namanya kitabnya sama, mulai dari Ibnu Toba yang pertama sampai yang kelima. Abul Muammar Yahya bin Muhammad wa kana min fudalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Pembesar penggedenya keturunan Imam Hasan bin Ali yang ada di kota Baghdad. Syairan adiman, seorang penyair, seorang pengajar, dzarifan lahu majlisun bi majlisin fihi ilahil ulama wa syu'ara wa latiba min aqaribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Wa lahu musannifun jayyidun fi syi'ri wa sun'atihi wa fadlan ala kaunihi nasaban muhitan bi ansabi alil baitin nabawi asy-syarif fi asri wakila annahu tufiya walam yu'tid waladan. Jadi Ibnu Toba yang katanya dipahami oleh semua, wafat tahun 478 ini, wafat ya, tidak meninggalkan keturunan. Jadi tidak memiliki anak. Nah, inilah yang difahami oleh Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Katanya abad 4 salah total. Salah tidak hanya salah saja, salah total. Bukan abad keempat. Kalau memang merujuk pada cover ya, yang pertama ini 478 itu abad kelima, Kang. Jenengan mengatakan sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Toh di sini mencantumkan sebagai materi utama bahasan yang beliau sampaikan. Ada yang sudah tadi saya perlihatkan ke panjenengan semua, bahwa halaman 169 tentang Aqib Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin sampai ke Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad, memiliki anak yang bernama Isa, memiliki anak yang bernama Isa, terus Isa memiliki anak yang bernama Ahmad Al-Abah An-Nafat, memiliki 4 orang anak. Memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, ditambah lagi Abdullah. Ditambah lagi Abdullah. Yang menambah ini siapa? Kalau tidak Habib Yusuf Jamalul Lail, ya, berarti ditambah oleh pentahqiq, 3 orang pentahqiq sebelumnya, yakni Ibnu Sodaqo Al-Halabi abad 12 Hijriah, Abul Aun Muhammad As-Safarini abad 12 Hijriah, dan yang terakhir Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi abad 14 Hijriah, tahun 1350 Hijriah wafatnya. Toh melesetnya ke penyalin yang terakhir Habib Yusuf Jamalul, berarti abad ke-15 baru saja. Abdullah ini diambilkan kemungkinan besar ya dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang aslinya bernama Bahrul Ansab. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Manahim Ali, bahwa menurut standar ilmu filologi, bukan arkeologi, tulisan dari pihak atau dari unsur eksternal itu harus ada. Harus ada. Tidak boleh hanya internal saja. Itu untuk penyeimbang. Jadi tidak bisa diaku-akui dewe, diyakin-yakini dewe, terus memaksakan orang lain untuk mempercayai, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Ali, Abdullah, Husain, Muhammad, ini pun banyak kesalahan. Ya ini loh. Saya luruskan lagi, sudah sering saya sampaikan berkali-kali. Ya. Saya sampaikan ini. Kesalahannya di mana? Selain kesalahan ketika menambahi Abdullah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu, ini. Di bawahnya Abdullah,
Ini ada keterangan Abdullah ini urifa bi Ubaidillah, dikenal dengan nama Ubaidillah bit tasghir. Kalau di dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah itu li tawaddu'ihi. Dan kitab-kitab tasawuf yang lain itu karena saking tawaduknya, rendah diri, rendah hati, sopan santun. Nggak bisa dijadikan alasan itu. Itu versi tasawuf ya. Haitsu kana yustahsanu dzalika tawaddu'an. Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madhaibul Arba'ah tidak menolak Alwi bin Ubaidillah itu salah, Kang. Hati-hati ya menyampaikan ini di hadapan ummah. Lah ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong di koreksi lagi bacaannya, pemahamannya ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba.